Halo bro, waktu tadi gue jalan-jalan sama teman-teman gue, ada sebuah pertanyaan menarik yang disampaikan ke gue, ya. Dibilang gini, lo kan gue lihat nih share kayaknya dia nggak yang agak nggak yakin teman gue tuh, kayaknya lu paham tuh masalah humor, ya. Yang gue tanya pendek aja nih share, tapi kalau lo nggak mau jawab gak apa-apa sih. Apa pertanyaan lo? Gue bilang, pertanyaannya gini share, apakah ada kaitan langsung antara tertawa dan bahagia? Aduh, ini pertanyaan yang filosofis nih, gue bilang nih, agak berat nanyanya. Gue bilang, dia bilang kan gue nanya sesuai sama berat badan lo share, kurang aja kadang tuh ngomong tuh ya. Bener sih. Emang berat, tapi nggak seberat badan gue juga, keles. Nah, apa sih, apakah ada kaitannya antara tertawa dan bahagia? Kita ngomong tertawa dulu deh, ya. Gue bilang gini, ketawa itu apakah lekat dengan kebahagiaan? Tidak. Gue harus bilang enggak. Gue bilang, terus dibilang gini ke gue, berarti lo nggak konsisten dong. Kan harusnya ketika orang tertawa orang bisa bahagia. Ketika orang bahagia dia akan punya umur panjang. Ketika umur panjang dia punya sel-sel dalam tubuh dia yang jadi lebih awet muda. Gue bilang gini, lo lihat dulu ketawanya apa. Lo maksud lo kan gini, ada lo ketawa yang sini, misalnya ketawa ada orang lawak, ketawanya gini. Itu bukan ketawa beneran, itu ketawa ngeledek. Gue bilang, ya. Ketika itu yang lo lihat ketawanya, ya gue bilang ya nggak bisa itu bahagia. Itu ketawa ngeledek, bukan ketawa bahagia. Beda sama ketawa yang bahagia beneran. Yang ngakak, yang lepas, beda. Meskipun sebenarnya kalau gue baca penelitiannya, lagi-lagi ya, dengan ketawa itu kan kalau di istilah di kita namanya fake smile. Dia senyum tapi palsu gitu loh. Dengan ketawa atau senyum palsu itu aja lu udah punya vitamin lebih di badan lo. Ketika lu mau ketawa, dengan berusaha ketawa aja lu udah punya semangat khusus di dalam badan lu tadi. Cuma memang ketawa yang ngeledek ya, yang sebenarnya kalau di humor itu manfaatnya lumayan tapi nggak terlalu banyak. Beberapa orang malah merasa ngeledek lo ya, kalau emang mau ngelucu nggak usah ketawa gitu. Kadang-kadang banyak orang tersinggung. Meskipun kalau gue pribadi ketika ada orang ketawa seperti itu ya nggak masalah. Emang kenapa? Tapi kan nggak semua orang ya punya perasaan sama kayak gue gitu loh. Indikator gimana sih? Indikator bisa aja ketawanya lawak lo share ya. Aduh, kesel banget tuh. Atau ketika gue bercanda dia nggak ketawa, dia hanya bilang gini, direct just. Itu sebenarnya tuh agak kesel ya. Cuman ya itulah faktanya. Dan ingat, tidak semua komedian pun ngelawak langsung lucu. Enggak, ada prosesnya. Tapi di TV ketawa-tawa aja kan diedit. Ada kok, gue kan pernah berapa kali sering banget syuting sama teman komedian, ada part-part yang sebenarnya nggak lucu, cuma dikasih efek ketawa, ya, dan menjadi semangat orang untuk tertawa. Program yang syuting 30 menit kan nggak mungkin tayang full 30 menit. Paling cuma running di 48, 40, ya, atau 45 lah gitu lah. Artinya apa? Artinya ada loh part-part yang sebenarnya nggak lucu, part itu bisa jadi buang, atau karena dia nggak penting sebagai bagian dari cerita, ditempel sama efek ketawa. Jadi semangat ketawa itu nggak hilang gitu loh. Itu aja udah sebuah sebuah hal yang patut gua hargai sebenarnya. Nah, balik lagi kepada ketawa, apakah ada kaitan dengan bahagia? Gue bilang tidak langsung, tapi minimal dengan lo ketawa sedikit aja, ketawa palsu pun misalnya, itu udah membuat lo jauh lebih bahagia harusnya. Meskipun niatnya lo ngeledek, bukan ketawa beneran. Satu, bahagia. Apakah bahagia harus tertawa? Enggak. Ya, gue harus bilang enggak. Contoh, gue datang ke nikahnya teman gue, ya, ke nikah teman gue, dan kebetulan teman gue yang nikah itu punya sahabat. Ini cewek nih, ya, yang nikah cewek, sahabat juga cewek, ya. Tapi pasangannya cowok lah, sama cewek juga. Nah, pas gue datang pas akad, kan dia memang ngarepin gue datang pas akad sama resepsi dong. Gue bilang gue usahain dua-duanya, teman pas resepsi gue nggak bisa lama-lama, gue bilang, karena kan ada kerjaan lain. Iya nggak apa-apa, tapi yang penting lu akad datang ya. Iya, karena teman gue, teman dekat, meskipun bukan sahabat tapi teman dekat, gue berusaha datang lah. Dan ketika dia ijab kabul, sahabat ini yang cewek itu nangis. Gue bilang, lah sih dia nangis. Gue bilang, lu kenapa nangis? Gue bahagia sih. Lah,
Bahagia kenapa nangis? Ya gue bahagia, temen gue bahagia, dan bahagia ternyata juga bisa dengan nangis. Padahal asumsi selama ini yang gue pahami di otak gue adalah bahagia ya ketawa, nangis itu sedih. Ternyata enggak kan. Bahagia pun lu bisa nangis. Yang lebih aneh lagi, ada orang ketawa saking lucunya sampai keluar air mata. Tapi memang bukan nangis, tapi ketika ada nangis adalah ketika dari mata kita keluar air, itu adalah tanda kesedihan. Nggak juga. Temen gue ketawa sampai geli banget tuh, sampai nangis. Kan ketawa kalau heboh banget tuh antara dua tuh. Ada yang tiga, ada yang ketawa kemudian nangis. Yang paling apa ya? Yang paling rendah itu ketawa sampai sakit perut. Nah, itu yang paling rendah. Baru masuk ekstrim adalah ketawa sampai nangis. Yang paling ekstrim ada ketawa maaf nih, sampai kencing atau kentut. Nah, saking lucunya tuh langsung kencing atau kentut. Nah, itu ada, bukannya nggak, jangan bilang nggak ada. Ada orang saking gelinya dia ketawa yang prat ada, ya, karena gue punya temen kayak gitu, ya, lucu banget sampai dikentut ada, bukan jangan bilang nggak ada. Kencing ada, lu lihat nih si Mbak Nunung, komedian, ketawa aja sampai kencing. Jadi artinya itu bukan nggak mungkin, itu terjadi, bukan nggak mungkin, ya. Nah, apakah ada kaitannya? Kalau menurut gue, inilah hebatnya humor, teman-teman. Ketika lo makin gali, kadang-kadang lo malah nggak menemukan hal yang lo cari. Kenapa? Kan humor itu emang beda. Makin lo gali, lo akan makin lo mempertanyakan humor, lo makin nggak nemu lucunya di mana. Ketika lo nonton film Warkop, ada orang kelindes, Mas Donoin Warkop, almarhum kelindes, ban kakinya, dan kemudian kakinya tuh jadi kayak pakai sepatu badut ya, bengkak di ujung, tengahnya kosong. Itu kan ketawa. Dan ketika gue ketawa, temen gue nanya, lucunya di mana, Sher? Nah, ini dia nih. Ketika lo nanya lucunya di mana, maaf banget teman-teman yang mungkin punya kesamaan sama dia, susah lo menemukan kebahagiaan dalam hidup lo. Kalau gue, alhamdulillah bersyukur banget, gue adalah orang yang mudah tertawa. Meskipun lagi-lagi gue harus lihat tuh, ini patut diketawain apa enggak. Kalau enggak ya jangan lah, ya. Gue pernah bilang ke teman-teman di video sebelumnya bahwa gue tuh ada di level 5. Level 5 ketika gue bisa mengolok-olok diri gue sendiri, ya. Level 6 adalah ketika lihat apapun lo ketawa. Ini contoh ekstrim nih, gue sih nggak saranin ya. Ini biasanya kategori udah over jokes nih, ketika semua itu udah nggak ada sedih-sedihnya, semuanya diketawain sama dia. Lucu aja pokoknya buahannya. Gue belum sampai level itu, meskipun gue juga berharap tidak sampai level itu, karena kesannya kalau gue begitu psycho banget ya. Ada orang kecelakaan tapi lo ketawain, waduh, janganlah. Ada apa ya, ada part yang mesti lo jaga, ada kultur yang harus lo jaga, bahwa di Asia itu kalau ada orang kecelakaan lo nggak patut untuk menertawakan, patut lo tolongin. Minimal kalau lo nggak tolongin, lo jangan ngetawain gitu loh, ya. Nah, gue baru sampai di level 9 dan level 9 lagi. Gue ada di level 5 dan tidak berniat untuk naik ke level 6, cukup di sana aja, jangan nambah, tapi turun juga jangan, ya. Nah, jadi ketika ditanya apakah ada hubungannya antara ketawa dan bahagia, ada. Tapi apakah lu bilang harus, gue bilang tidak harus. Karena nggak semua ketawa itu bahagia, dan nggak semua bahagia harus ketawa dulu. Gue kalau bahagia, gue merasa badan gue enteng aja gitu loh. Ketawa ya, tapi apakah harus ketawa? Enggak. Ketika lu bahagia, aduh gue enteng, aduh enak banget ya. Ketika gue lagi misalnya kegerahan masuk ruangan AC-nya kenceng, aduh kayaknya plong banget, bahagia banget. Apa gue ketawa? Kan enggak. Lu bisa bayangin, gue kegerahan masuk ruangan AC, masuk ke ketawa, asik dingin. Nggak gitu juga gitu. Gue aneh, ntar nih, kenapa tiba-tiba masuk geli-geli sendiri. Jadi aneh lah, nggak mungkin gitu juga. Tapi ketika gue kepanasan masuk ruangan AC, gue akan bilang, alhamdulillah enak bener dah AC, gue bilang gitu paling. Itu pun kadang dalam hati, gue nggak berani bilang. Lu bayangin tiba-tiba gue masuk lobby banyak orang dingin kan, gue bilang asik dingin, alhamdulillah, ya kagak juga begitu malih. Namanya norak. Gue nggak sampai level itulah ya. Gue sampai level pada menikmati apa yang gue bisa nikmati, yaitu ketika gue lagi kegerahan masuk ke dalam ruangan AC, gue menikmati AC menyentuh seluruh badan gue, ya. Apalagi ketika kepala gue keringetan, gue masuk ruangan AC, gue lap pala gue yang
licin ini dan membiarkan semburan uap dingin dari AC menyentuh kepala gue. Anteng. Ya, itu adalah omongan hari ini tentang ada nggak sih kaitan antara ketawa dan bahagia. Terima kasih.